warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang berada di lokasi Dermaga Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kita akan menyusur rawa naik perahu apa itu? Ini menggunakan apa ini? Kelotok atau apa ini Bu namanya? Speedboat. Iya. Kita di sini kawan-kawan menuju ke daerah Desa Tampakang, Bu. Iya, Desa Tampakang. Di sana kita akan melihat kerbau rawa ya. Kerbau rawa itu adalah kerbau khas daerah Rawa, yang mana itu satu-satunya yang ada di dunia, tidak ada di dunia lain. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kawan-kawan, di sini kita sudah berada di jalan, Bu, menuju Desa Tampakang. Nah, di sini kita ditemani oleh dewan dari dosen-dosen, yaitu ada Ibu Purna, ya, ada Ibu Purna di belakang, ada banyak dosen, ada Pak Ulpa, ada Ibu Kayani, ada Pak Murjani di belakang, banyak. Bapak Habibie juga, ada Pak Solikan juga ya di belakang. Di sini, Bu, kisarannya berapa menit, Bu? Sananya berapa kita berapa menit, Bu, biasanya? 45 menitan. 45 menit. Ya. Oke. Iya, kita lihat itu di atas rawa ada tanaman enceng gondok juga ya. Nah, di sini beginilah aktivitas masyarakat Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terlihat di samping-samping sungai itu ada beberapa bapak-bapak ya yang mengumpulkan kayu-kayu untuk dijual, baik itu kayu galam ya, untuk kayu galam, dan juga ada bambu ya. Bambu. Nah, kalau rumah penduduk seperti itu bangunannya di atas sungai, Bu. Iya, di atas sungai. Pondasi rumahnya itu ulin. Kayu ulin ya, tongkat ulin. Ini, Bu, banyunya lagi dalam, Bu. Ada kebanjiran ini. Iya, ada rumah kebanjiran gitu ya. Nah, coba lihat di sebelah sini ada toko ya. Toko yang menjual peralatan mesin kapal. Ya. Di samping sungai. Jadi di pinggiran sungai ini di pinggiran jalan juga ada yang jualan bahan bakar ya itu. Toko-toko ini seperti lanting gitu, jadi ada toko terapung ya yang jualan bahan bakar untuk bahan bakar kapal ya, dan ya. Iya, Bu. Nah, di sini kita banyak kapal-kapal yang ingin ke dermaga, kawan-kawan. Kita ketemu kapal-kapal yang ingin ke dermaga. Beginilah suasana untuk perjalanan kami menuju ke Desa Tampakang, kawan-kawan. Terlihat ya depannya rumah penduduk itu menghadap ke sungai, jadi tidak ada jalan, akses jalan darat gitu ya. Dari kampung cari kawan Kayak po. Ada kebun juga ya, Bu, di depan. Iya. Wah, kebun di atas air, Bu. Menggunakan media apung, yaitu bambu. Mereka memanfaatkan lanting-lanting Ya, bambu, itu bagusnya lomboknya Kalau ini apa, Bu? polybag ya. dengan media apung. Pos ya. Ini Pos. loh, Bu. Tempat apa sih? Itu mana, Bu? Oh, itu itu WC. WC itu. Toiletnya ya. Iya, tempat Bu. Buang air. Tempat merenung. Iya. Ya, merenung ya. Oke.
atau Nah. mencari inspirasi gitu. Ya, di sana salah satunya juga, Bu. Iya. Bermimpi dan berhayal. Nah, ini tuh ada kakak-kakaknya sama adek, ada bapak. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang waktu Indonesia Tengah. Kami hari ini menuju lokasi praktek konservasi lahan rawa dan juga bergabung dengan Modo Nusantara. Kita lihat saat ini kita berada di tengah rawa menggunakan armada speedboat. Kita lihat di samping kiri kanan kita begitu banyak gulma air. Kalau lihat gulma, tapi sebenarnya ini potensi besar bagi rawa kita. Ada eceng gondok, ada kayambang dan sebagainya. Juga ada yang menggunakan potensi luar biasa dari sini. Nah, inilah yang bisa kita manfaatkan. Kalau di pertanian, ini bisa kita pakai sebagai pupuk organik, baik organik cair maupun organik padat. Kalau organik cair kita bisa langsung langsung aplikasi ke lapangan, tapi kalau padat kita bikin kompos semacam bokasi dulu atau semacamnya, itu bisa kita manfaatkan. Nah, ini potensinya luar biasa. Nah, ini bisa juga nanti kita hitung berapa potensinya, berapa yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini sangat luar biasa untuk kita pertanian kita. Nah, di khasnya di HSU terutama Hulu Sungai Utara. Nah, ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Nanti kita lanjutkan diskusinya sampai di lokasi. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ini hamparan rawa yang dipenuhi dengan rumput-rumput. Jadi rumput-rumput itu tumbuhnya di atas rawa. Untuk akses sungai, untuk lalu lintas perahu ataupun kapal tidak ada, namun masyarakat membuka arus jalan sendiri gitu ya. Jadi sebagian rumput-rumput ini dibuka untuk arus lalu lintas kapal. Yang kita lihat sekarang ini adalah bangunan sarang walet ya, yang dimiliki oleh masyarakat desa masyarakat Kecamatan Paminggir ya. Jadi mereka membuat bangunan ini untuk berternak walet, dan nanti sarangnya itu bisa dijual gitu dengan harga yang relatif mahal. Nah, ini sekolah nih. Wah, ini sarang duit semua ini. Setiap rumah ada. Ada yang dua anak dua. Dihitung dong mah, berapa penghasilannya untuk satu gedung ini? Studi kelayakan. 12 juta per bulan mungkin nggak? Lebih, Pak. Lebih ya? Sekali panen kan 12 sampai 13 tuh. Itu yang putih, kalau yang kotor bisa di bawah 10.
konservasi dan pengelolaan rawa. Alhamdulillah, terima kasih yang pertama kali mengucapkan kepada Bapak Kepala Desa Tampakang, Bapak Fahri dan keluarga telah menerima kami di sini. Kami sangat bangga, sangat berbahagia bisa hadir di tempat ini sebagai pengejawantahan kami praktek mata kuliah, karena yang terutama di kampung kita ini Hurlusaya Utara terutama merupakan memiliki potensi yang luar biasa dengan lahan basahnya termasuk rawa rabak gitu kan, karena Hurlusaya Utara ini dari luas 89.000 hektar, 87.000 hektar diantaranya merupakan rawa, sekitar 98% merupakan rawa. Di Kalimantan Selatan sendiri luasnya kurang lebih 3,7 juta hektar, itu juga didominasi oleh lahan rawa. Nah, dengan alasan itulah kita praktek tidak jauh-jauh, di tempat kita sendiri sudah punya kekhasan sendiri yang kita juga merupakan tantangan untuk kita bisa pelajari. Di lahan rawa selain juga berpotensi untuk lahan pertanian, juga berpotensi untuk peternakan. Nah, di tempat kita alhamdulillah ada sudah lahan untuk kerbau rawa. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama dengarkan, sama-sama kita mudah-mudahan bisa berdiskusi, berdialog bagaimana mengelola kerbau di lahan rawa. Kalau kami di gunung Pak Jem, hadangan ini disebar di bawah kaki bukit, dikasih kandang di sebelah kaki bukit. Nah, kalau di sini kayaknya perlu ada perlakuan khusus. Seperti kita lihat ada kalang-kalang, bahasa kalang itu karena ada dikalangi di sepanjang ini. Nah, kalau seandainya ada tampilan di layar, saya bisa tampilkan, saya ada hasil drone bagaimana mengelola kerbau rawa naik ke kalang gitu kan. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa mewakili nanti. Dan juga ada Pak Habibie nanti bisa menyampaikan juga bagaimana kita nanti di konservasi rawa khususnya bagaimana kita mengelola pertanian di lahan rawa. Saya kemarin juga baru meninjau lokasi di Desa Sawaja, Kabupaten Tapin. Di sana juga seperti kita, lahan rawa, tapi mereka dibikin gundukan, dibikin galangan, lebarnya 3 meteran, panjangnya sekitar sepanjang-panjangnya lah 2-3 kilo gitu ya. Mau ditanami, bisa tanami cabai, bisa tanami terong dan sebagainya. Potensi itu bisa dimanfaatkan. Nah, bayangkan kita bisa hidup di tempat yang seperti ini. Itu salah satu adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Kalau kita lihat rumah panggung ini bukan sengaja dibikin. Rumah panggung ini juga merupakan salah satu adaptasi dari manusia untuk beradaptasi dengan alamnya, dengan lingkungannya. Bayangkan kalau ditimbun di sini ditimbun kan nggak cukup tanahnya, jadi dikasih. Nah, mungkin nanti kalau misalnya suatu saat akan banjir lagi, wajilah, mungkin akan dinaikkan lagi nih ininya, tiang-tiang pancang untuk menaikkan rumah. Tapi ada juga yang bermukim di tempat seperti ini dengan rumah terapung. Itu juga merupakan salah satu adaptasi. Banyak adaptasi lain yang dilakukan termasuk pertaniannya. Yang seperti tadi, seperti itu. Kemudian ada juga yang karena ini kan sekitar 3 bulan lebih terendam air Pak Jila. Terendam air 3 bulan lebih, sisanya ada yang sekitar 4 bulan, biasanya di bulan 4 April itu sampai bulan Juli Agustus itu kering, dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, baik padi maupun palawija dan hortikultura. Nah, itu yang kita juga perlu pelajari, bagaimana musim apa mereka bisa beradaptasi, bertani di musim kering. Tapi air-air ini kayaknya sudah teratur lagi lah. Sudah tidak teratur lagi datangnya air. Kadang sudah disemai di bulan Februari Maret,
mau tanam di bulan April, tanam bulan April, tapi air sudah datang, jadi tidak sempat tanam. Ada beberapa seperti itu. Jadi mereka tetap bisa bertahan hidup dengan nelayan, dengan mengambil cari ikan. Nah, untuk persingkat waktu, kalau persingkat waktu lagi lawas sudah majulah. Kami mohon dari kepala desa dulu sepatah dua patah kata, kemudian nanti kami serahkan ke Pak Haji Fahri untuk memberikan diskusi kita pada hari ini. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pada Bapak dan Ibu dosen yang berada di ruangan ini. Alhamdulillah kita bertemu muka. Yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi para anak-anak mahasiswa yang datang ke sini adalah mahasiswa Stephen yang datang dari Amuntai. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu dosen dan para anak-anak mahasiswa. Selain itu lagi kedatangan dari Pian Berataan ke desa kami ini, kami merasa senang, merasa bahagia karena di desa ini Pak jauh daripada kota. Nah jadi adat istiadat di sini balain mungkin daripada di kota. Nah jadi kedatangan bubuhan pian ini, wah masyarakat kami kayak ini bubuhan mahasiswa, kayak ini bubuhan orang pelajar. Nah jadi mungkin ada minat dari orang-orang tua kami itu ingin memasukkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan kedatangan pian datang ke sini, mudah-mudahan kami mohon menjadi berkah dari desa kami. Nah, dan mudah-mudahan juga pian sehat walafiat dan anak-anak mahasiswa mudah-mudahan yang dicita-citakannya terkabul. Nah, jadi mudah-mudahan dalam akhir dari simpiran kita habis ke dalam COVID lagi. Nah, mudah-mudahan. Nah, jadi sekali lagi alhamdulillah pian datang ke desa ini jauh, desa terpencil. Nah, jadi kami di sini mata pencaharian di desa kami ini ada 3 macam. Pertama nelayan, ini itu hasil dengan ditukarkan ke kerbau. Nah, kenal kerbau juga tulak haji kayak Pak Haji Barhai. Nah jadi asalnya itu dari nelayan Bu. Nah itu para pengrajin. Nah sampai saat ini kan dari hasil walet. Nah jadi pertama itu dari nelayan Pak. Nah jadi di sini mula-mula asal itu dari Kecamatan itu dari pemukiman orang Dayak. Nah jadi kalau sampai saat ini peninggalan Dayak masih ada Bu Pak. Nah di sini. Nah jadi kalau tahun 2014 itu yang masuk data ke desa jumlah kerbau 1.600 ekor. Sedangkan penduduknya 1.235 jiwa. Berarti banyak kerbau. Nah, tapi setelah itu ada penurunan yang kami terima data karena kekurangannya rumput. Nah saat ini kami terima tahun 2020 tadi yang masuk ke data desa itu 1.000 ikung. Sedangkan penduduknya 1.290-an. Jadi saat ini tahun 2021 sampai saat ini penduduk kami 1.295 jiwa, terdiri dari kakak 392 kakak. Nah jadi mudah-mudahan selanjutnya ini banyak kadangan pulang. Nah mudah-mudahan. Nah jadi mudah-mudahan pada anak-anakku mahasiswa datang ke sini jangan sekali ini aja lagi para ibu dosen datang pulang ke sini. Nah jadi kami ucapkan selamat datang kepada Pian Berataan. Dan untuk selanjutnya masalah hadangan ini ulun kata tadi memahami banget. Nah itu mungkin ada narasumbernya dari Bapak Haji Fahri.
Nah, sampai saat ini aja sekali lagi ul mengucapkan selamat datang kepada pian di desa kami ini. Mudah-mudahan pulangnya pian di dalam sehat walafiat. Maka ucapan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Armansyah sebagai Pak Bakal Desa Tampaka. Nah, Bibi yang disampaikan dulu. Langsung Pak Haji Fahri. Baik, untuk persingkat waktu silakan Pak Haji Fahri untuk menyampaikan pengalaman beliau selama mengelola hadangan kerbau rawa ini. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada penyampaian ulun kesalah lah. Berhubung ulun ini kereta api bisa juga berpidato. Nah, jadi selama ini langsung aja kita buka. Masalahnya kita masalah waktu juga. Nah, jadi selama ini kita kan kurang lebih sekitar 35 tahun memelihara ternak. Kita dulunya kan ikut sama orang tua. Jadi umur kita ini sudah hampir 55 tahun. Nah, jadi dulunya sekitar 15 tahun kalau nggak salah sudah memelihara kerbau kayak itu nah. Jadi istilahnya tuh dari turun temurun, dari paninian langsung ke kuitan. Nah, jadi untuk pendidikan kita hanya SD dulunya. Jadi kada sampat ke SMP, apalagi ke SMA. Sedangkan di sini kan dulunya sekolahan hanya ada satu madrasah. Nah, itu aja. Jadi waktu itu hanya kita pendidikan SD. Kalau saudara kita sudah kakak kita sudah kemarin tuh sudah langsung SD, SMP, SMA langsung sudah menjadi insinyur. Nah, cuma kalau kita nih saudara yang terakhir mengikut jejak orang tua. Nah, jadi istilahnya tuh pemelihara kerbau kalau di sini sekitar 75% yang ada di sini turun temurun istilahnya. Nah, jadi 25% yang baru. Nah, jadi kalau istilah memelihara kerbau ini kalau sudah lelah tuh jurang lelah, cuma nang senangnya tuh kalau sudah di musim panen. Kalau sudah di musim panen. Nah, jadi kalau kita kan sebagai ketua kelompok juga di sini, Bu, Rawa Bersinar. Di sini ada 3 kelompok di Desa Tampakang, Rawa Makmur, Rawa Bersinar, Berkat Mandiri. Nah, jadi untuk populasi ternak sekarang sekitar 1000 kurang lebih 1100. Nah, kalau tahun 2014-2015 tuh betul sekitar 1600, melebihi penduduk di sini. Nah, sampai hampir 2000 kemarin, Bu. Cuma waktu itu ada kekurangan rumput dan ada wabah penyakit. Nah, di situ ada menurun gitu. Nah, jadi kalaunya untuk memelihara ternak kerbau ini jurang jara-jara orang berenak bahasa. Jadi kalau kita kemarin, Bos, tahun 2017 tuh hampir 95 ekor 2016. Nah, sekarang sekitar 60. Jadi kemarin tuh ada wabah. Nah, jadi alhamdulillah untuk saat ini kada ada masalah lagi. Cuma ini kami ada masalah kekurangan pakan mungkin. Cuma itu kan faktor alam. Masalahnya kami di sini sudah 2 tahun rawa ini kada kering. Nah, bahasa
anunya jurang kada kamarau bahasa kaminya tuh nah sudah 2 tahun ini. Nah itu nang kendala nang menjadi masalah. Nah jadi kalau untuk peningkatan populasi ternak kita langsung aja pula buka materi. Nah jadi kalau untuk ternak mulai dari indukan sampai berat badan. Jadi kalau untuk ternak ini hasilnya itu mungkin diperhitungkan untuk per tahun lah gitulah. Untuk berat badan kalau per tahun itu sekitar 200 kg berat bobot setahunnya. Jadi kalau kita misalnya anakan dipelihara itu sampai 12 bulan itu hampir bobotnya 200 kg. Nah, jadi kalau kami mengalihkan 200 kg itu, Boy, kalau kami di sini hanya bobot daging. Bobot daging itu misalnya kalau daging 70 dikalikan 3. Nah, dikalikan 3 200 berapa? 210. Nah, jadi 210 itu jadi misalnya kami menghitung dagingnya ini perkiraan daging bersih, Bu. Misalnya 65 kilo. Kan untuk amunta ini kalau kita jual hanya taksir. Bukan kiloan timbangan berat bobot badan. Nah, jadi misalnya kita dikalikan 3 itu hampir 200 sampai 205. Nah, jadi kalau kita menghitung untuk perharinya mungkin mahasiswa itu yang dipinginkan. Untuk perharinya itu kan dikalikan misalnya kalau misalnya 200 kg itu dikalikan 45.000 sekilonya. Kalau 200 kg misalnya itu 45.000. Nah, itu hampir 9 juta berapa tuh, Pak? 96 kah? 94 kah? 9 juta lah. Nah, itu kan antara kurang lebih. Jadi kalau misalnya bobot yang baik lagi misalnya makannya cukup, ya tergantung dari rumputnya, Bu. Jadi misalnya rumputnya nih bagus, itu banyu susunya tuh makin banyak, jadi makin subur badannya. Nah, mungkin makin besar lagi. Jadi dikalikan misalnya 9 juta dikali 12 bulan dibagi 12 bulan berapa tuh, Pak? Nah, jadi kurang lebih 750 per bulan. Nah, jadi 750 per bulan, jadi perharinya berapa yang 750 tuh? Balik 30? Nah, 25.000. Jadi itu per ekor kerbau kalau dari anakan sampai apalagi kalau yang jantan itu makin bertambah harganya kan kalau misalnya di bulan haji, nah di bulan Maulid, di bulan Rajab. Kalau itu tadi kan pasaran yang standar aja yang kita Nah, jadi kalau kami di sini, Boy, memang paling selisih 10 kilo tuh paling banyak, paling itu ya sekitar 5 kilo lah. Nah, kalau orang menjual korban ke daerah sana mungkin itu ada korang. Padahal kami sini menaksirkan Pak, istilahnya sewajarnya aja. Masalahnya kami ini kan sudah jaka ibarat sudah nih. Kalau ini potongannya kayak ini dagingnya. Nah, jadi si ini lagi membawa ke misalnya dibawanya ke Amuntai kemana-mana, itu kan pasti dilebihinya pada taksiran kita. Nah, ini hendak dapat untung. Nah,
itu. Jadi istilahnya tuh kalau kami peternak ini seadanya kami menukan oh ini berat badan seini anunya paling selisih 5 kilo. Kalau rumputnya misalnya lawan ini 2 musim. Kalau musim ini ada teringan daging. Nah, jadi kami kadang-kala menuakan kalau ini misalnya 200 kilo mungkin 180 175. Masalahnya ini masih musim apa? Kalau kami di sini menyebutnya musim bokonyong. Makan sambil bokonyong. Nah, kalaunya surut itu makin bobotnya makin berat ya. Nah, nah itu. Jadi kalau kami di sini misalnya oh ini musim layap, kalau musim layap itu misalnya musim kemarau, habis itu banyu pasang dalam nih. Nah, itu berat badannya, bobotnya. Tapi kina bila musim hendak kemarau pulang, nah itu ringan, faktornya nyamuk rahat. Nah, kalau di daerah kami sini beda boy. Daerah Sapala Ambahai ke sana tuh beda kalau kami di sini. Masalahnya di sini kada bepacat apa jurang lintah. Nah, kalau itu kan mengisap darah, itu menambah ringan daging. Nah, kalau kami di sini kada jarang kayak itu nah. Nah, jadi beda istilahnya tuh. Kami sini kendalanya cuman hanya kina musim apa rintak hendak kemarau itu nyamuk ada. Nah, coba kalau untuk 2 tahun ini makanya itu kami kesulitannya rumput. Nah, itu masalahnya kami di sini tekanannya ini mungkin di sini tekanan apa kedalaman airnya nih kami lebih dalam daripada di daerah Sapala Paminggir itu termasuk tertinggi anunya nih tanahnya. Nah, tersurut. Kalau di sini tekanan rawanya buju-buju rawa dalam. Nah, itu. Nah, jadi kalau silahkan kalau itu aja yang kami dapat sampaikan lah kepada anak-anak mahasiswa. Cuma silahkan kalau hendak bertanya silahkan. Nah, apa kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ulun M. Andi Fahrija dari Agribisnis B 2019. Jadi ulun nak bertakun. Jadi awal mulanya kerbau rawa tuh liar kah atau emang ada bibitnya kah kayak itu Pak? Oke, mungkin itu Pak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk kerbau liar tuh kita kurang tahu Bang lah, lagi dahulunya lagi awalnya kayak itu kan kita ini masih belum lagi. Cuma kalaunya kerbau ini kalaunya sudah ditangkap jurang bahasa kami sini kan ditangkap itu pasti liar. Nah, sama kita juga merontak hendak mau melepas tali cuma kan ada akalnya itu aja. Nah, kalau untuk kerbau liar kami kan ada di sini memang di sinilah rata-rata kerbau yang dipelihara di sini istilahnya tuh kerbau jinak. Cuma ada juga pang jinak kan bisa juga nang istilahnya tuh inya sarik bisa juga di kuisnya kayak itu nah ya nang sangat tuh nya indukan kah misalnya indukan habis melahirkan kayak itu nah jadi anaknya masih di dalam kandang itu kita keluarkan. Nah, itu nya nang sarik. Nah, itu istilahnya. Nah, jadi kalau hadangan di sini itu kisah orang tua kita bahar itu
dari negara bang asal ya, dari negara kita kan orang tua kita tuh mulai negara membawa hadangan ke sini. Nah jadi kita paninian kita dahulu tuh di sini orang Alabio baitik di sini. Nah orang Rokam di Rokam. Nah jadi baitik di sini. Jadi waktu itu menukar hadangan nih bukan saikungan kada sapopo ya. Nah menukar sabelah. Jadi ulihan hintalo itik. Ulihan baitik tuhan berjual hintalo. Ulun pae waktu tahun berapa ulun itu waktu SD ulun kisahkan lawan kakanakan kamamar tuh ulun baklotok mamar sungai mamar ya. Maatar hintalo beheri wadah Haji Durrahman waktu panetasan itik. Nah ke situ ulun bakapal dulu mulai di sini membawa hintalo haraman. Nah makanya jakai berat anu tuh ulun mulai kakanakan tuh umpat becari istilahnya umpat di Mamarina. Nah jadi lawan Mamarina membawa hintalo ke mamar tuh. Jadi dikisahkan wah ini ke mamar kau bakal lotok jadinya. Nah jalan mana? Bingung kalau. Padahal ada sungainya di Telaga Salaba itu harusan tuh terus. Hafal ulun. Kalau warga Sapopo ada di sana juga sampai wah ini Haji Horman tuh bisa Popolon. Bubuhan Rokam Jolon. Jadi istilahnya ulihan nang anu tuh dulu betik di sini. Nah, jadi nang bubuhan nang di sini juga nang Maiwak menukar hadangan ulihan Maiwak juga sampai sama juga istilahnya tuh. Jadi kadang-kadang istilahnya ulihan bisnis nang apa nang lain pada nang kebanyakannya nelayan lah istilahnya. Nah, itu ya siapa lagi nah apa Ada lagi? Ya, cewek. Ya. Biar ada gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Asia dari kelas B. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak. Bapak, di sini ulun ingin bertanya dalam penjualan kerbau ini, apakah ada minimal atau maksimal kerbau yang dijual? Kemudian dalam penjualan tersebut, dalam usia berapa kerbau tersebut layak untuk dijual? Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Kalau untuk penjualan kerbau untuk usia, kalau untuk yang indukan itu mungkin kami perhitungkan sekitar 15 sampai 20 tahun sampai lebih. Cuma kami lihat keadaan situasi si kerbau. Inya makin tua itu kerbau makin halus anaknya. Jadi untuk indukan istilahnya yang betina tuh kada terkecuali sakit yang ada diperlukan misalnya atau mandul. Nah kalau mandul tuh kan bobot badannya besar. Nah jadi istilahnya itu kalau sampai misalnya biasanya setahun setengah, biasanya 15 bulan kalau salah 15 bulan biasanya melahirkan. Ada juga yang 12 bulan besampok bulan gitu. Nah misalnya di Januari kinanya berenak pulang di Januari pulang ada juga. Nah ada juga sampai 15 bulan. Nah jadi kalau sudah misalnya 2 kali putaran itu kerbau itu kada melahirkan, kada ada sebab, berarti mandul itu perlu dijual. Masalahnya itu kerbau nimaan kami di sini menyambut menampuhi kawannya. Nah jakai penyarikan, lawan bobot badannya gana. Nah itu
Jadi kalau untuk yang jantan itu biasanya kami jual waktu di 2 tahun waktu di acara haji, bulan haji, di acara bulan Maulid lawan bulan Mikrat. Cuma itu 2 tahun. 2 tahun itu misalnya sebelum hari raya haji melahirkan, misalnya besok hari raya haji, jadi kena 2 kali haji itu masuk apa kurban. Nah itu nah jadi itu Bang yang untuk sementara ini kami perlakukan. Nah kalau sampai sudah lewat pada 2 tahun itu bisa juga misalnya apa nih istilahnya tuh ekonomi nyaman aja nang di anu nih dicari nih istilahnya nang jantan tuh. Cuma nang kebanyakannya kalau nang jantan nih inya kan lalaki jakai berat anu tuh manu manganji. Nah suka kalang orang. Nah itu nah pacaran gak cuma nah jadi suka ke rumah-rumah orang. Nah jadi tak abut tak ampunnya nih maambili. Nah itu Bang. Jadi istilahnya tuh kalaunya sudah 2 tahun tuh istilahnya kadang-kadang ampunnya nih rasa mau juga nih. Nah ya dijual. Nah itu jadi itu Bang nang kita laksanakan. Kalau untuk umur yang indukan tadi kita masalah situasi inya nang si kerbaunya inya kan kalaunya sudah ketuaan itu makin halus anaknya nih makin kecil. Nah, jadi itu Bang kalaunya lawan kadang-kadang tuh jarang juga inya beranak sudah sampai ketua sampai berjarang itu nang bagus. Ada juga nang sampai sambil bertuah sambil berjarang sambil bertambah. Nah itu nang kada pas juga istilahnya. Nah itu Bang. Sekian. Ada lagi. Ayo berdua lagi. Langsung aja. Halo, kita berada di Kalang Kerbau Rawa. Ya, di sini tempat bermalamnya kerbau dan kita bisa saksikan ya beberapa kerbau yang masih tinggal di kalangnya. Kita akan singgah dan melihat ya lokasi pembibitan juga ada anaknya kayaknya nih ya.